Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percayalah kepadaku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 11. Yesus bersabda, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya hubungan antara dirinya dengan Bapa. Sabda Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Filipus, salah seorang rasul, memohon lebih kepada Yesus, katanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus bersedih karena kurangnya iman para murid-Nya. Sabda Yesus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Saudara-saudara terkasih, Filipus adalah salah seorang murid yang sangat percaya kepada sabda Yesus. Ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus ada di situ. Penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus sebagai murid-Nya sehari setelah Ia memanggil Petrus dan Andreas. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Keyakinannya akan kedudukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan Israel dinyatakan jelas kepada Natanael. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Pada peristiwa perbanyakan roti untuk 5.000 orang, Filipus dengan spontan menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Filipus menderita penganiayaan hebat dan disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami Petrus di Roma. Imannya kepada sabda Yesus membuatnya memberinya penghiburan dalam salib yang dipanggulnya. Saudara-saudara terkasih, di dalam hidup sehari-hari, hubungan antara manusia seharusnya didasarkan atas kepercayaan. Mengapa dikatakan seharusnya? Karena banyak hubungan lebih didasarkan atas perhitungan untung rugi. Orang lain memakai dasar transaksional. Jika aku melakukan sesuatu, maka aku harus mendapatkan sesuatu jumlah tertentu. Beberapa orang sering menindas orang lain
karena ia memiliki kekuasaan. Mereka tidak mempercayai orang lain, sehingga mereka juga tidak bisa dipercaya. Jika tidak ada kepercayaan di antara manusia, yang terjadi adalah menjadikan orang lain sebagai korban bagi pemenuhan kebutuhannya. Inilah yang menyebabkan terjadinya peperangan, kriminalitas, pemerkosaan, perampokan, penipuan di dalam sejarah manusia. Kepercayaan kepada manusia membuat kita memperhitungkan keberadaan, kebutuhan, perasaan, pemikiran orang lain. Mereka menjadi tujuan kita melakukan sesuatu. Seorang anak yang percaya kepada orang tuanya akan melakukan yang dinasihatkan ayah ibunya. Seorang pegawai yang percaya kepada pimpinannya akan bersungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab yang diterimanya. Kepercayaan membuat kita memberikan diri semaksimal mungkin bagi mereka yang kita percayai. Saudara-saudara terkasih, kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antar manusia bisa membuat seseorang melakukan sesuatu dengan mendalam. Kepercayaan kepada Tuhan akan membuat seseorang melakukan sesuatu yang melebihi kemampuannya sebagai manusia. Apa yang terjadi dengan Filipus sama seperti yang dilakukan banyak orang beriman di sepanjang waktu dan budaya. Ada orang kaya yang meninggalkan harta bendanya begitu saja demi memperbaiki gereja, seperti Santo Fransiskus Assisi. Ada orang yang pandai dan bersekolah tinggi memilih pergi ke tempat-tempat yang jauh demi menyebarkan Injil, seperti Santo Fransiskus Saverius. Ada biarawati yang sudah nyaman di biaranya, tapi memilih mengurusi gelandangan yang hampir mati di pinggir jalan, seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Ada seorang pastor yang memilih menggantikan seorang bapak yang akan dihukum mati, seperti Santo Maximilianus Maria Kolbe. Ada banyak orang kudus yang percaya kepada Kristus sehingga bahkan mengorbankan hidupnya. Apakah hubungan dengan Tuhan didasarkan atas transaksi untung rugi? Apakah aku sungguh sudah beriman kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering berhitung untung rugi dalam beriman kepadamu. Tuhan hanyalah menjadi ilah bagi tuntutan kami. Jika tidak mendapatkan yang kami inginkan, iman kami menjadi luntur. Kami lari kepada ilah-ilah yang memberikan keinginan kami. Ajarlah kami menjadi sungguh percaya akan penyelenggaraanmu, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.